Di balik kemegahan sejarah Mataram, terselip sebuah catatan kelam yang jarang dibicarakan. Sebelum menjadi pusat peradaban, tanah ini adalah Alas Mentawk, hutan larangan yang dihuni oleh entitas yang tak mengenal belas kasihan. Banyak yang percaya, berdirinya Mataram bukan hanya hasil strategi politik, melainkan buah dari sebuah kontrak gaib yang mengerikan. Semua bermula saat Ki Ageng Pamanahan menerima hadiah dari Sultan Pajang berupa tanah di Alas Mentawk. Namun, Babat Tanah Jawi mencatat bahwa hutan ini bukanlah lahan biasa. Hutan ini adalah wilayah kekuasaan makhluk-makhluk halus yang telah ada jauh sebelum manusia menginjakan kaki di tanah Jawa. Upaya pertama untuk membuka lahan berakhir dengan bencana. Para pekerja hilang secara misterius, dan suara-suara tanpa wujud terus meneror setiap malam. Senopati menyadari, kekuatan fisik dan senjata tajam tidak akan cukup untuk menaklukkan penghuni Alas Mentawk. Ada harga spiritual yang harus dibayar. Senopati memilih jalan yang berbahaya. Di Lipura, ia melakukan tapa brata, sebuah meditasi ekstrim untuk berkomunikasi dengan dimensi lain. Ia tidak mencari restu Tuhan semata, melainkan mengundang para penguasa kegelapan untuk bernegosiasi demi sebuah kekuasaan yang tak tertandingi. Negosiasi paling legendaris terjadi di pesisir selatan. Disinilah Senopati bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bukan sekedar kisah cinta, pertemuan ini adalah sebuah fakta pertahanan metafisika. Sang Ratu menjanjikan perlindungan dan kekuatan militer gaib, namun dengan syarat yang mengikat seluruh keturunan Mataram. Kontrak itu ditandatangani bukan dengan tinta, melainkan dengan komitmen spiritual. Beberapa peneliti sejarah lisan menyebutkan adanya tumbal atau pengorbanan yang harus diberikan secara berkala agar kerajaan tetap berdiri tegak. Alas Mentawk akhirnya tunduk, namun ia tetap meminta jatahnya melalui cara-cara yang tak kasat mata. Secara ajaib, pembangunan Mataram berjalan sangat cepat. Hutan yang tadinya angker, berubah menjadi pusat pemerintahan kota gede yang makmur. Namun para sesepuh desa selalu berbisik bahwa setiap batu yang terpasang di sana dijaga oleh prajurit-prajurit dari alam lain, yang diperintahkan langsung oleh kontrak Senopati. Hingga hari ini, sisa-sisa kontrak gaib itu diyakini masih ada. Di sudut-sudut tertentu kota gede dan sisa-sisa Alas Mentawk, masyarakat masih merasakan energi yang berbeda. Seolah-olah para entitas yang dulu bernegosiasi dengan Senopati, masih menanti janji-janji yang belum tuntas dibayarkan. Kisah Alas Mentawk mengajarkan kita, bahwa kekuasaan besar seringkali datang dengan beban yang sama besarnya. Panembahan Senopati berhasil membangun Imperium Mataram. Namun, ia juga mewariskan misteri yang tak akan pernah benar-benar terpecahkan. Apakah kita benar-benar menguasai tanah ini? Atau kita hanyalah penyewa yang sewaktu-waktu harus membayar? Terima kasih telah menelusuri sisi gelap Alas Mentawk bersama kami. Ingatlah, sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang. Kadang ia dibisikkan oleh mereka yang bersembunyi di balik kegelapan. Sampai jumpa di misteri berikutnya.